وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fiqhul Asma'il Husna. Tafadulu asma'illahi wa sifatih. Laqad dallat nususul kitabi wa sunnati ala tafaduli asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya. Bal dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna lillahi isman a'zama idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Wa man qala bi'adami tafadulil asma'il husna faqawlu mujanibun lis-sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala tafadulu asma'illahi wa sifatih. Di antara kaidah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya baik, sebagaimana sifat-sifatnya semuanya itu tinggi, maha luhur. Tetapi sebagian nama itu lebih baik daripada sebagian lainnya, sebagaimana sebagian sifat itu lebih tinggi daripada sebagian sifat lainnya. Ya, dan hal ini banyak dalam syariat. Para nabi semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian nabi lebih tinggi derajatnya daripada sebagian nabi lainnya. Ya, amalan-amalan ibadah pun demikian. Semua amal ibadah itu baik. Sebagian amal ibadah lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Maka kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah itu banyak, semuanya indah, sebagian lebih utama daripada sebagian lainnya. Laqad dallat nususul kitab wa sunnati ala tafadhul asma'illahil husna wa sifatil ulya. Telah banyak keterangan dalam nas-nas berupa Al-Quran, ayat-ayat dalam kitab Allah ataupun hadis dalam sunnah Rasulullah tentang berbeda-bedanya keutamaan sebagian nama Allah Subhanahu wa taala atas sebagian lainnya. Demikian juga dalam hal sifat. Bal dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna lillahi isman a'zam. Bahkan Nabi menyebutkan ada nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajabah. Jika kita berdoa dengan nama tersebut Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'tah. Jika kita meminta sesuatu Allah akan berikan. Wa man qala bi'adami tafadhul asma'il husna faqawluhu mujanibun lis-shawab. Barang siapa yang mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ya sama, tak ada beda, maka perkataan ini adalah perkataan yang menyelisihi kebenaran. Nah, Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa qaulun man qala sifatullahi la tatafadala wa nahwa dhalika qaulun la dalila la tatafadalu mudhari la tatafadalu la tatafadalu wa nahwa dhalika qaulun la dalila alayhi wa kama anna asma'ahu wa sifatihi mutanawwi'atun fayya aidan mutafadilatun kama dalla ala dhalika al-kitabi wa sunnati wal ijma' dalla ala dhalika al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u ma'al aql. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah berkata, wa qaulu man qala, perkataan orang-orang yang menyatakan sifatullahi la tatafadhal wa nahwu dzalik, perkataan Allah itu tidaklah berbeda-beda, semua sama. Ya, qaulun la dalila alaihi, ini perkataan yang tidak ada dalil. Yang mengatakan nama-nama Allah itu semua sama, sifat-sifat Allah itu semua sama, itu perkataan pernyataan tidak ada dalil yang mendukungnya. Dan kita dalam berkata-kata dan semuanya harus tegak dengan dalil. Dalam berbuat pun demikian. Ketika ada yang mengatakan sesuatu tanpa ada dalil, kita akan tuntut kepadanya. Wa kama anna asma'ahu wa sifatihi mutanawwi'atun fahiya aidan mutafadilatun. Sebagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu banyak, bervariasi, bermacam-macam, maka demikian juga ya dalam nama-nama tersebut maupun sifat-sifat tersebut sebagiannya lebih utama dari sebagian lainnya.
kama dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wal ijma' ma'al aqli. Sebagaimana Al-Qur'an, sunnah menunjukkan apa yang kita nyatakan ini, bahwasanya nama Allah tak sama. Demikian juga logika. Ya. Dalil logika pun mengatakan demikian, tak sama antara sebagian nama Allah dengan sebagian lainnya. Naam. والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله جل وعلا كثيرة ومن هذه الدلائل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار الصحيحة أن لله اسما أعظم إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف بأنه اسم الله أعظم ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في ذلك ثم نقف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعيينه. والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله جل وعلا كثيرة. Alangkah banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan apa yang kita nyatakan sebelumnya. Ya, sebagian nama-nama itu lebih utama dari sebagian lainnya. Dan diantara wa min hadhihi dalail, dan diantara dalil-dalil tersebut ma thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhbar sahihah, terdapat ya dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, anna lillahi isman a'zama. Allah punya nama yang paling agung. Di antara semua nama ada nama yang paling agung, paling utama, paling besar. Idza su'ila bi a'ta. Jika kita meminta kepada Allah dengan nama Allah tersebut, Dia akan berikan apa yang kita minta. Wa idza du'iya bihi ajab. Jika kita berdoa dengan memakai nama tersebut, Allah akan kabulkan doa kita, ijabahkan. Wala raiba anna hadhihi fadilatun 'azimatun. Tentulah hal ini menunjukkan keutamaan ikhtassa biha hadzal ismu alladhi wasaf. Ini menunjukkan keutamaan nama tersebut yang disifati bi annahu ismullahil azam, bahwasanya dialah nama yang paling agung di antara semua nama-nama Allah. Wala'allana naqifu ala tarafin min al-ahadits al-waridah fi dzalik. Ya, semoga kita akan dapat menjelaskan beberapa potong daripada hadis-hadis dalam bab ini. Thumma naqifu ba'da dzalika ala kalami ba'dhi ahli al-ilmi fi ta'yinih. Kemudian kita akan menyebutkan tentang perbedaan para ulama dalam menentukan manakah nama Allah Subhanahu wa taala itu yang paling agung. Mereka berbeda. Ya. Naam. Rawal Imam Ahmad في المسند وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه وزاد أبو داود والنسائي في آخره يا حي يا قيوم. Rawal Imam Ahmad fil Musnad wa Abu Dawud wa Nasa'i an Anas bin Malik. Di antara dalil menunjukkan nama Allah itu berbeda-beda adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dan Abu Dawud serta Nasa'i ya dalam kitab mereka Al-Jami' dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW sami'a rajulan yaqulu, pernah mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu, bi anna lakal hamda, bahwasanya segala puji itu adalah milikmu jua, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Engkau, wahdaka la syarika lak, Engkau semata, tak ada sekutu bagimu, al-mannan, Engkaulah Tuhan pemberi segala macam bentuk nikmat, Badi'us samawat, Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit tanpa ada contoh sebelumnya. Wal ard, demikian juga bumi. Dzul jalali wal ikram, Engkaulah Tuhan pemilik segala macam bentuk kemuliaan dan keagungan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bi ajab, yang jika seseorang jika dengan nama tersebut diminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bi a'ta,
jika Allah Subhanahu wa taala dimohon dengannya Allah akan berikan. Wa zada Abu Dawud wan Nasa'i fi akhirih, dan dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i di ujungnya ya dengan tambahan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan zat yang maha hidup selama-lamanya, yang seluruh makhluk hidup dengannya. Ya Qayyum, Tuhan yang maha berdiri sendiri, yang semua makhluk bergantung dengannya. Maka hadis ini menunjukkan adanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Jika seorang menyebutkan nama tersebut, Allah akan kabulkan doanya. Naam. Wa rawa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhuma an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwarin minal Qur'an fil Baqarati wa Ali Imran wa Taha. Wara Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhuma an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Ibnu Majah, Hakim dan lain-lainnya meriwayatkan dari jalur Abu Umamah sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung itu idza du'iya bi ajaba, yang jika seorang menyeru Allah dengannya akan Allah kabulkan. Fi thalathi suwar min al-Qur'an, ada 3 tempat dalam Quran. Fil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, wa Al-Imran wa Taha, dalam surat ya Al-Imran, dan dalam surat Taha. Ya, Allah tabaraka taala alam, pada 3 surah ini ada nama yang paling agung yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, dalam Al-Baqarah di ayat kursi, Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Al-Imran pun demikian. Ya. Demikian juga dalam surah Taha. Ya. Itu Al-Hayyul Qayyum. Naam. Wa rawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Asma'i binti Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa Fatihatu Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan, dan Imam Tirmidzi pun demikian, serta Ibnu Majah dari jalur Asma binti Yazid, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain, nama Allah yang paling agung itu terdapat dalam 2 ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat pertama. Tuhan kalian dialah Tuhan yang maha satu, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia. Dialah Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Wa Fatihatu Al-Imran, yang kedua dalam pembuka Al-Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, alif lam mim, Allah dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Jadi sini ada 2 nama, Al-Hayyul Qayyum, satu surat, dalam surat lain Ar-Rahmanur Rahim. Naam. Wa rawa Ahmad wa ashabus sunani wa Ibnu Hibban fi sahihihi an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Warawa Ahmadu wa ashabu sunan wa Ibnu Hibban fi sahihi. Imam Ahmad meriwayatkan juga, demikian pula para ashabu sunan, maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Hibban meriwayatkan fi sahihi, dalam kitab yang disebutnya kitab sahih, an Buraidah, dari jalan Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu,
Nabi pernah mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Tuhan aku bermohon kepadamu, bi anni asyhadu, bahwasanya saya bersaksi, annaka antallah, engkaulah Allah, la ilaha illa antal ahadus samad, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali engkaulah Tuhan al-ahad yang maha esa, as-samad tempat bergantung semua makhlukmu, alladzi lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan, lam yakun lahu kufuwan ahad, Tuhan yang tak akan pernah ada yang dapat setara dengannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alallaha bismil a'zam, sungguh orang ini telah bermohon kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bi ajab, yang jika disebutkan nama Allah padanya dalam doa, Allah kabulkan doa tersebut. Demikian juga dalam permintaan, ya Allah akan berikan permintaan tersebut. فهذه بعض الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ولأجل ذا كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم ولهم في هذا أبحاث عديدة مختصرة ومطولة. فهذه بعض الأحاديث الثابتة, inilah sejumlah daripada hadis-hadis yang sahih. An Nabi SAW, dari Nabi SAW, fi dzikri Bismillahil Azam, yang menyebutkan adanya nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi ata, jika dengannya diminta nama Allah, Allah akan kabulkan doa tersebut dan akan mengijabainya. Wali ajli dza, karena itulah, kana li hadzal ismi wa ma'rifatihi wal bahthi anhu sya'nun 'azim, karena itulah tentu nama ini, mengenalnya, membahas apa dia nama yang paling agung, adalah merupakan urusan besar, perkara yang besar inda ahli ilmi, menurut para ulama. Karena dengan itulah Allah kabulkan doa kita. Berarti ada sesuatu yang lain dalam makna nama ini, memiliki makna begitu dalam yang harus kita pelajari. Kenapa demikian? Ya, sehingga kita senantiasa berdoa dengan menyebut nama tersebut. Ya, tak sama antara satu nama dengan nama lain. Nama ini lebih spesial, tentunya karena memiliki kandungan yang dalam maknanya. Ya, walahum fi hadza abhathun adidah mukhtasara wa mutawwalah. Karena itulah mereka telah berusaha menulis, ada yang dalam bentuk tulisan panjang-panjang, ada yang ringkas-ringkas, ya. Banyak mereka tulis tentang nama-nama ini, apa yang paling agung di antaranya. Naam. Qala Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Tuhfatul Dzakirin wa qad ikhtalafa fi ta'yin al-ism al-a'zam 'ala an-nahwi وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على النحو 40 قولا قد أفردها السيوطي بالتصنيف. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah fi kitabih Tuhfatul Dzakirin, dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin, wa qad ikhtalafa fi ta'yin al-ism al-'azam, telah dipersisihkan untuk, ya, menunjukkan nama Allah yang paling agung itu apa. Ala nahwi 40 qaulan, sampai 40 pendapat. Wa qad afradaha As-Suyuti bitasnif, dan Imam As-Suyuti telah mengkhususkan satu kitab menulis perbedaan ulama ini dalam menentukan apa yang paling agung. Nah, walam yadhkur As-Suyuti ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسماه الدور المنظم في الاسم الأعظم سوى 20 قولا وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام دليل عليه من الكتاب والسنة بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بين وبعض المتصوفة
لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها لا يلتفت إلى شيء منها ويوردون في ذلك أحاديث موضوعة ويوردون في ذلك أحاديث موضوعة وآثار مخترعة وقصصا منكرة يخدعون بها عوام المسلمين ويغرون بها جهالهم جهالهم والواجب على كل مسلم أن يكون على خطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم. ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي اسمه الدر المنظم في الاسم الأعظم سوى 20 قولا. Namun Imam Suyuti dalam kitabnya yang dia khususkan membahas tentang apa nama Allah yang paling agung ini, yang dia beri judul kitabnya itu Ad-Durrul Munazzam. Artinya adalah permata yang beratur fil ismil a'zam, dalam nama Allah yang paling agung. Siwa 20 qaulan, dia hanya menyebutkan dalam kitabnya ini 20 pendapat saja. Ya. Tadi disebutkan sebelumnya ada 40 pendapat. Ya, Imam Suyuti hanya menyebutkan 20 pendapat saja. Siwa 20 qaulan. Ya. Wa katsirun minha dha'fuhu dhahirun. Bahkan kebanyakan daripada nama-nama yang 20 ini adalah ya dha'fuhu dhahirun, lemah sekali dalilnya tentang nama tersebut adalah nama yang paling agung. Ya adami qiyami dalilin alaihi min alkitab sunnah, karena tidak tegak padanya dalil daripada Quran dan sunnah. Bal fi ba'dihha takallufun dhahirun wa syatatun bayyin. Bahkan di sebagian nama-nama 20 tersebut nampak sekali ya memaksakan diri, penulis memaksakan diri untuk ia menyebutkan itulah nama yang paling agung. Wa ba'dul mutasawwifati lahum fi hadzal babi abatilu katsira. Adapun orang-orang sufi dalam bab ini, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah, maka sungguh mereka punya banyak sekali kebatilan dalam meyakini nama-nama ini. Maudhu'ah ya, la yultafatu ila syai'in minha. Tak boleh kita sedikit pun mengambil perkataan mereka. Wa yuriduna fi dzalika ahadits mawdu'ah, bahkan mereka banyak sekali bersandar pada hadis-hadis palsu tentang nama yang paling agung ini. Wa atharan mukhtara'ah, kabar-kabar ini karang-karang. Wa qasasan munkarah, kisah-kisah yang mungkar, tak benar. Yakhda'una biha awamul muslimin, tujuannya adalah untuk mengelabui orang-orang awam kaum muslimin. Wa yaghurruna biha juhalahum, menipu orang-orang jahil di antara mereka. Wal wajibu ala kulli muslimin, seharusnya hendaklah setiap muslim ala hitatin wa hadarin min al-wuqu'i fi ifki haula'i wa batilihim. Hendaklah setiap orang mukmin menjauhi, jangan sampai terpengaruh, tergelincir dalam ya kedustaan dari mereka, kedustaan yang mereka karang-karang, meyakini, mempercayai kedustaan mereka, kebatilan mereka yang menyatakan inilah nama Allah paling agung, khasiatnya ini. Karena itulah kami tahu perkara-perkara gaib, karena kami tahu nama Allah yang paling agung, kalian tak tahu. Karena itulah kami bisa membaca macam-macam omongan mereka. Dengan inilah mereka menipu orang awam. Selayaknya jangan sampai kita tertipu dengan mereka ini. Ya, dukun-dukun berbaju agama. Allah musta'an. Waktu tak sempat. Ada berapa paragraf lagi nih? 2, 3, 4, 5 paragraf. Kita bacain nanti enggak kerja kita. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di hari Kamis akan datang jika masih ada ajal kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.